Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pastor Nelson Bureni akan menyampaikan pesan Tuhan khusus untuk para pengusaha-pengusaha di Indonesia yang sedang mengalami persoalan dalam hal bisnis ya. Saudara, kita ketahui bersama bahwa karena corona ini begitu banyak perusahaan yang mengalami kolaps ya. Ada yang tutup, ada yang bangkrut ya. Ada yang memecat karyawannya dalam jumlah yang cukup besar. Dan ini satu situasi yang cukup memprihatinkan. Saya sebagai hamba Tuhan pernah juga melayani di satu kantor di Jakarta ini, di mana kantor itu memiliki ribuan karyawan, saudara yang terkasih, dan saya mendapatkan informasi bahwa beberapa karyawan dari kantor itu dipecat oleh karena akibat dari corona ini, saudara yang terkasih. Ya, saudara yang terkasih, karena corona ini pendapatan berkurang. Pengeluaran bertambah, tetapi pendapatan berkurang. Nah, ini menjadi masalah. Saudara yang terkasih, saya mau sampaikan hal ini untuk setiap umat Tuhan yang ada di bangsa ini, supaya kembali kepada Tuhan, kembali kepada perjanjian, berkat yang Tuhan sediakan dan Tuhan rancangkan. Nah, kali ini kita akan belajar pesan Tuhan yang kuat melalui firman-Nya untuk para pengusaha yang ada di Indonesia ini. Di dalam Kejadian 39, saudara yang terkasih, kalau saudara baca di situ, saudara akan temukan tentang bukti penyertaan Tuhan yang dahsyat kepada Yusuf. Kejadian 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saudara, firman ini berkata bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Bukti daripada kehidupan Yusuf adalah penyertaan Tuhan. Bukti keberhasilan daripada Yusuf adalah penyertaan Tuhan. Di ayat yang ke-21 dan 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Saudara yang terkasih, di sini bicara tentang Tuhan menyertai. Lalu ada kalimat di situ, melimpahkan kasih setianya. Saudara yang terkasih, kita tahu bersama bahwa kisah Yusuf ini adalah kisah yang betul-betul kisah yang hebat. Kalau saudara baca tentang mimpi Firaun, lalu kemudian Yusuf memberikan arti daripada mimpi itu tentang 7 masa kelaparan dan 7 masa kelimpahan. Dan khusus tentang 7 masa kelaparan itu, kemudian Tuhan menyertai Yusuf sehingga membuat dia terangkat di bangsa itu. Saudara, Raja Mesir memberikan kepadanya kuasa atas Mesir, sehingga keputusan apapun keluar dari hatinya Yusuf. Apa itu keluar dari hatinya Yusuf? Berbicara tentang pesan-pesan, suara-suara, pikiran-pikiran Tuhan, hati Tuhan ditaruh di dalam hatinya Yusuf. Pikiran Tuhan ditaruh dalam pikirannya Yusuf. Keputusan Tuhan ditaruh dalam mulut Yusuf. Sehingga apapun yang diputuskan itu semuanya untuk menghadapi kenyataan daripada krisis pangan pada waktu itu. Kalau saudara baca tentang mimpi Firaun ya, saudara yang terkasih, saudara bisa baca di dalam Kejadian 41, lalu kemudian selanjutnya, saudara, di situ bagaimana Yusuf tampil sebagai tokoh untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Saudara, ini berdampak besar. Pada waktu itu krisis pangan selama 7 tahun, saudara yang terkasih, menimpa bangsa-bangsa yang lain. Tetapi di bangsa Mesir, saudara yang terkasih, Yusuf mendapatkan kepercayaan dan perkenanan Tuhan untuk mengurus segala bentuk ya pangan atau ekonomi bangsa itu. Saudara yang terkasih,
Pada waktu krisis terjadi berdampak besar kepada yang lain. Dan saudara, corona pada zaman ini, di tahun 2020 ini, berdampak besar kepada ekonomi bangsa-bangsa. Dan hari ini kita ketahui bersama bahwa Presiden Jokowi mengumumkan tentang kondisi ekonomi Indonesia mengalami nilai yang sangat drastis menurun. Saudara-saudara yang terkasih, berdampak besar kepada perusahaan-perusahaan, ya, berdampak besar kepada lembaga-lembaga instansi pemerintahan, dan saudara yang terkasih, berdampak luas kepada masyarakat Indonesia. Khususnya untuk pengusaha-pengusaha anak-anak Tuhan di Indonesia, saya mau sampaikan pesan ini. Bahwa Tuhan menyertai saudara. Ya, Tuhan menyertai saudara. Ayat yang ke-23 di dalam Kejadian 39 ini. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Perhatikan saya. Di dalam kondisi ini, apapun keputusan yang kau lakukan, pastikan Tuhan berbicara dalam hatimu. Tuhan mau sampaikan bahwa dia masih bersedia untuk berbicara kepada engkau. Hai anak-anak Tuhan, para pengusaha-pengusaha yang dipercaya oleh Tuhan sebagai bendahara-bendaharanya Tuhan di bangsa ini. Saudara, mungkin kapasitas usahamu tidak seberapa. Ya, pengaruhnya, ya, luasnya dan hasilnya tidak seberapa. Kapasitasnya mungkin belum ada kapasitasnya kepada satu bangsa ini. Hanya untuk, ya, untuk satu kota atau beberapa kota tertentu. Tetapi perhatikan saya bahwa Tuhan menyertai. Dia tidak melihat kepada berapa luas wilayah pengaruhmu, tetapi dia melihat kepada bagaimana caranya engkau mengandalkan dia. Totalitas. Sehingga kau percaya dengan kasih setia Tuhan. Perhatikan saya, pesan Tuhan yang kuat adalah Tuhan tetap menyertai saudara. Dan dia tidak mau saudara khawatir, tidak mau supaya saudara mengandalkan kekuatan sendiri. Dan mengandalkan kekuatan manusia. Sebab firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, saudara jangan terintimidasi dengan berita-berita apapun. Kenapa? Karena Tuhan menyatakan kasih setianya. Dia mengasihi saudara dan dia setia untuk menepati janji-janji berkatnya dalam hidup saudara. Saya mau kasih tahu saudara, corona tidak akan pernah menghentikan setiap orang percaya untuk melangkah maju. Corona tidak akan pernah menghentikan setiap orang untuk memulai usaha. Corona tidak akan pernah menghentikan hikmat yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan. Corona tidak akan pernah menutup pintu berkat bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu saya mau sampaikan, Tuhan tetap menyediakan berkat. Tuhan tetap menyediakan waktu berkat. Tuhan tetap bersedia menyertai saudara dan membuka pintu-pintu berkat dalam hidup saudara. Saya mau sampaikan, tidak ada roh yang mengintimidasi saudara yang mampu untuk membunuh iman saudara. Sebab iman dan pengharapan saudara ada di dalam urapan Roh Kudus. Saudara, imani setiap janji firman Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam janji firman-Nya. Tuhan di dalam janji firman-Nya. Dan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan saudara. Langkah hidup saudara ditentukan oleh Tuhan. Karena itu saya mau sampaikan. Sebagaimana firman ini juga saya sampaikan di dalam pelayanan kantor. Bahwa kantor ini, ya, tidak akan kolaps. Tidak akan bangkrut dalam nama Yesus. Setiap kali saya berkhotbah di kantor, ya, ketika diundang untuk menyampaikan firman Tuhan, selalu saya perkatakan perkataan iman. Bahwa setiap orang yang mengundang Tuhan ada di dalam usahanya. Firman Tuhan berkata, 1 dan 2 orang berkumpul Tuhan hadir. Apalagi setiap orang menaruh harapannya, menaruh usahanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah pengusaha. Ini, dalam keadaan corona ini, jangan hilang harapan. Jangan patah semangat. Lihat, Tuhan ada di depan sana. Perhatikan saya. Ya, perhatikan saya. Abraham disuruh meninggalkan kampung halamannya. Dia bertanya, kemana aku pergi? Tuhan berkata, berjalanlah, keluarlah dari sana keluargamu, pergi. Tuhan tidak memberitahukan kepada dia saat itu juga tempat di mana dia akan menuju. Tetapi Tuhan perintahkan kepada dia dan dia taat. Perhatikan saya. Mungkin saudara memulai usaha.
Mungkin saudara ingin memperbaiki usaha saudara. Tetapi perhatikan saya, jangan bertanya bagaimana caranya. Jangan bertanya ya, bagaimana hasilnya. Karena saudara, cara itu dari Tuhan. Hasil pun juga Tuhan yang sediakan, Tuhan yang adakan. Yang ada adalah saudara taat. Taat dan percaya akan penyertaan Tuhan, percaya akan kasih setia Tuhan. Karena Tuhan senantiasa menyertai dan melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa buat anak-anakmu, para pengusaha-pengusaha di Indonesia ini, dari pengusaha kecil sampai pengusaha besar, yang memiliki usaha kecil maupun usaha yang besar, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong mereka, mereka yang mengalami kehilangan harapan, kehilangan arah, putus asa. Hamba berdoa, yakinkan mereka ya Tuhan, bangkitkan mereka ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam urapan Roh Kudus, firman Tuhan, janji Tuhan terjadi atas hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, setiap perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkrutan, kehilangan modal, hamba berdoa di dalam nama Yesus, pengusaha-pengusaha yang kehilangan modal dan usahanya bangkrut, Tuhan pulihkan dan Tuhan sediakan modal yang baru. Tuhan bukakan link dengan para pebisnis-pebisnis yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, terbuka dalam nama Yesus. Dalam musim corona ini, Tuhan buat keajaiban. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berkati dan pakai setiap anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini, yang duduk di pemerintahan, yang berusaha untuk memperbaiki ekonomi bangsa Indonesia. Hamba berdoa, urapi mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan. Sebagaimana Engkau berikan otoritas kepada Yusuf, Engkau juga berikan otoritas kepada mereka. Tinggikan mereka, muliakan mereka, dan sertai mereka dengan keberhasilan, supaya mereka mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan yang adalah satu-satunya yang menyertai mereka dan membuat mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, ampuni setiap para pengusaha-pengusaha yang mungkin melakukan dosa dan pelanggaran dan lain sebagainya. Hamba berdoa, ampuni mereka, buat mereka bertobat dalam nama Yesus, supaya mereka kembali sadar bahwa Tuhan menghendaki supaya mereka hidup benar di hadapan hadirat-Mu. Hamba berdoa, berkati keluarga mereka, berkati usaha mereka, berkati rekan bisnis mereka, terbuka pintu-pintu perkenanan, pintu-pintu bisnis, pintu-pintu berkat dalam nama Yesus. Jadikan mereka sebagai anak-anak Tuhan, sebagai bendara-bendara Tuhan yang dapat dipercaya untuk mengurus berkat-berkat yang ada di perusahaan, yang ada di bangsa ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah mereka juga menjadi alat berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi banyak orang-orang susah di bangsa yang diperhatikan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak akan menahan berkat, tetapi menabur, sebab itu adalah yang Tuhan kehendaki ya Bapak. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, segala macam pencuri, perampok, penipu, segala macam bentuk belalang, pelak, pelompat, pengirip, pindahan, semuanya Tuhan kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Keluar dari hidup mereka, keluar dari usaha mereka, keluar dari rekan bisnis hidup mereka, dalam nama Yesus. Hamba berdoa dalam nama Yesus, tidak ada roh mamon, roh pencuri, roh perampok dalam nama Yesus yang menguasai mereka. Tidak ada, kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan berkati usaha mereka, bangkitkan mereka. 2020 ini buat keajaiban dalam hidup mereka dan dalam keluarga mereka, dalam usaha mereka. Dan biarlah Tuhan mereka dimunculkan 2020, 2021 sampai tahun-tahun selanjutnya di dalam nama Yesus, mengalami masa kelimpahan sebagaimana Tuhan nyatakan masa kelimpahan itu terjadi pada waktu masa kelaparan. Dalam nama Yesus terjadi untuk umat Tuhan di bangsa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.